Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Polres Tulungagung. Yang terhormat Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas Bapak Muhammad Irsyad beserta tim dan kru dari Komunitas Peduli Lalu Lintas, serta yang kami banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Rejonan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui disiplin berlalu lintas SMK Negeri 1 Rejonan bekerjasama dengan Komunitas Peduli Lalu Lintas dalam keadaan sehat walafiat. Dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Hidayat Nur Hashim. Kepada beliau dipersilakan. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kegiatan penguatan karakter melalui disiplin lalu lintas pada siang hari ini berjalan dengan lancar, membawa kemanfaatan, keberkahan, dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Lima nawaina wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bahagia, acara yang selanjutnya adalah laporan Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas kepada yang terhormat Bapak Muhammad Irsyad. Kepada beliau disilakan. Bapak Dr. Masrur Hanafi MM beserta para stafnya yang telah memfasilitasi tempat dan mensupport kegiatan ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibda Sumarno SH yang telah mewakili Polres Tulungagung. Kebetulan beliau adalah Kanit Kamsel Keamanan dan Keselamatan beserta anggotanya yang mendukung penuh atas kegiatan Komunitas Peduli Lalu Lintas. Saya, Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas, berkedudukan di Jakarta bersama tim yang ada di Tulungagung dan dibantu pihak kepolisian, sangat gembira dan terharu hingga bisa terlaksananya presentasi manfaat disiplin lalu lintas kepada anak-anakku sekalian. Kami juga sudah memasukkan surat dukungan kepada Ditlantas Polda Jatim dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya saya terima kasih juga dan mengucapkan kepada Bapak Kacatin karena beliau sibuk, tadinya dia mau hadir dalam penyampaian disiplin lalu lintas. Terima kasih juga kepada Bapak Kacatin untuk itu, agar dapat pelaksanaannya sosial terkait penguatan pendidikan karakter memulai disiplin lalu lintas. Insya Allah kami juga akan pusatkan ke sekolah lainnya dan ke pelosok desa melalui kepala desa dan Babin Kamtimas, sehingga bisa membantu tugas polisi
di jalan raya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan karena kalianlah sebagai anak generasi penerus bangsa. Dan dukungan rekan-rekan seperjuangan saya, saudara saya Tito, Rahmadi, dan Evaluki, serta Bagus Chandra dan Sugeng. Dan juga sekaligus sebagai percontohan khususnya Sekolah SMK Negeri 1 Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur. Koordinator Mas Muhammad Irzan, terima kasih untuk komunitas keselamatan keselamatan berlalu. Perlu saya sampaikan, saya merasa bangga. Saya sampaikan anak-anakku tercinta. Kita harus bangga di sini, kita bagian pertama. Nanti komunitas keselamatan berlalu lintas akan melakukan sosialisasi ke semua sekolah SMA SMK. Kita yang pertama yang hari ini ada di sini. Kita sedang launching ke SMA SMK. Beliau akan melakukan mungkin ke wilayah Tulungagung, besok juga ke Trenggalek. Surat sudah tersebar kemana-mana. Maka saya ucapkan terima kasih atas kehormatan ini untuk kami, dan saya mohon dengan hormat berikan materi sebanyak-banyaknya kepada anak saya yang mungkin hari ini perlu diberikan kepada kami bagian dari K3. SMK kami berdiri 2009 dan jumlah siswanya sekarang sudah 2.906. Mungkin kita sekolah terbesar. Yang kedua, sekolah kami sudah pemadanan industri. Jadi kurikulum kami beda. Jadi hari ini banyak kegiatan. Itu ada guru tamu, ada kesamaptaan, ada PKKS, setiap hari ada guru tamu. Jadi panjenengan nanti kalau di aula sana ada kegiatan dengan pihak Jakarta di Sesa yang nanti akan mendirikan industri ke kami. Ini contoh hasilnya dari negara. Maka di dalamnya itu ada keselamatan kerja. Nah ini gayung bersambut pada saat Mas Kirsa memberikan ke saya memberikan karena apa? Ini bagian dari keselamatan kerja. Keselamatan berlalu lintas itu adalah keselamatan kerja juga. Pada saat kalian mendriver sesuatu tanpa kalian tidak paham, maka kalian sama saja adalah kalian tidak selamat di dunia kerja. Otomatis kalau panjenengan semua menjadi entrepreneur dari startup yang membiayai anaknya, yang membiayai adiknya, maka berhenti situ. Ada ketiga, keselamatan kerja. Keselamatan berlalu lintas itu tidak bisa kita abaikan. Dan SMK Jotangan sebagai SMK pemadanan dan dengan jumlah tenaga sekian, dengan situasi yang seperti ini, di depan seperti itu, kami parkir banyak yang dari tetangga. Maka pada saat kalian semua hari ini tidak selamat pada saat perjalanan, kalian juga merugikan ke aset negara. Maka dari itu gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menjaga diri masing-masing dengan apa yang disampaikan oleh kepolisian, apa yang disampaikan oleh komunitas keselamatan berkendara. Maka kalian harus camkan benar, gunakan ini sebagai bahwa kalian adalah bagian dari aset negara, aset masa depan, di mana kita paling banyak angkatan kerja yang produktif. Kita paling banyak yang angkat kerja yang produktif di sini. Kalian nanti bisa makan di Jepang. Di sana ternyata bagaimana diselamatkan kerja diutamakan di situ sekali. Mari kita tiru dengan budaya ini. Maka ini bukan kalian, siapa tahu di sini nanti juga akan mengikuti kakaknya dan juga makan di Jepang atau SSB di Jepang. Luar negeri sudah biasa. Maka saya bangga dengan adanya program dari komunitas ini dan bekerja dengan Polres. Ini bagian yang sangat mendukung untuk dunia pendidikan, terutama dunia vokasi, terutama yang sudah vokasi pemadanan industri. Ibda Sumarno SH. Kepada beliau dipersilakan. Mematuhi ketua OSIS yang tidak bertumpah luar biasa. Sekolahnya saya mandang itu sekolah yang istimewa. Sebenarnya saya 19 tahun di lalu lintas yang belum saya jaga di sini. Aku ngerti beliau ini luar biasa. Mungkin bapak ini bapak sekolah pernah tahu saya karena
sudah tahu dalam lintas dari sekolah manapun saya kunjungi, baik Sendang itu SMP Sendang, jalannya itu saya kunjungi. Untuk apa? Untuk hiburan lalu lintas, sehingga anak-anak itu nanti dapat berlalu lintas. Karena anak-anak di Tulungagung ini tiap bulan laporan sesuai laporan tanggal kecelakaan 100 sampai 50, 100 sampai 150, bahkan meninggalkannya 10 sampai 15 tiap bulan. Sedangkan korbannya pelajar siap. Sadar berlalu lintas. Saya terima kasih kemarin 1 bulan yang lalu itu bertemu dengan peduli sama berlalu lintas. Berarti saya tidak bekerja sendiri, ada teman. Semangat saya TK, SD, SMP, SMA. Biasa satu mobil sama anak buah orang tiga. Sekarang saya punya teman mitra yaitu komunitas peduli berlalu lintas. Jadi yang penting dilurahkan budaya kalau melanggar berlalu lintas. Setuju? Nah, setuju? Saya yakin di sini semua pakai helm. Yang belum pakai helm harus pakai helm. Ya? Karena apa? Helm itu kalau terjadi apa-apa bisa menyelamatkan orang kita. Ya? Ini yang fatal. Karena apa? Akhir-akhir anak-anak bawa kendaraan sepeda motor bagaikan besi dibungkus daging. Kalau sudah terjadi kecelakaan, dagingnya muka tarik, kasihan. Kecuali mobil, kalau mobil itu daging dibungkus besi. Oke? Bisa dipakai ya itu? Larangan itu simbolnya dia berwarna merah. Berwarna merah ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang. Jadi perbuatan yang dilarang dalam berkenaan bermotor itu diatur pakai rambu larangan. Rambu perintah secara umum diatur dia simbolnya warna biru. Jadi untuk rambu perintah ini dia menyatakan perintah yang wajib ditaati oleh pengguna jalan. Dan yang terakhir itu adalah rambu petunjuk. Kalau rambu petunjuk itu juga secara umum biasanya dia berwarna hijau. Jadi dia memberikan petunjuk pemandu oleh pengguna jalan. Disampaikan oleh Bapak Setio Cerniko. Kepada beliau dipersilakan. Adik sekalian, bahwasanya kami sebetulnya itu bukan orangnya Pak Polisi, tapi tim kami, komunitas peduli disiplin lalu lintas ini ada sinergi dengan penjabat Bapak Sumarno kali ini. Karena keberadaan kami adalah berkepentingan untuk mencoba memberi penguatan karakter kita berlalu lintas di sini. Dan bahwasanya kita tahu benar bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui aturan lalu lintas, tetapi masih banyak yang melanggar. Hal ini cukup serius. Keseriusannya ini adalah pengetahuan yang dimiliki ternyata tidak terkait keterampilan menggunakan kendaraan. Bahkan seorang yang terampil dan memiliki pengetahuan berlalu lintas malahan memperlihatkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, inilah pentingnya pembentukan karakter seorang yang berlalu lintas baik dengan keberhasilan pendidikan. Suatu bangsa tidak hanya masyarakat ini memperoleh pengetahuan yang cukup, melainkan terbentuknya sebuah karakter yang baik. Itu utama dan hal ini termasuk dalam berlalu lintas. Adik-adik sekalian, kira-kira dengan ketika diberi paparan dari Pak Sumarno itu tahu kan, rambu ini peringatan, rambu ini larangan, itu tahu. Sekolah SMK kan mesti pintar. Tapi ada jaminan sampai disiplin berlalu lintas. Apa pentingnya disiplin berlalu lintas? Diharapkan dengan lalu lintas masyarakat juga bisa tertib dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tertib berlalu lintas juga menyelamatkan banyak orang. Tetapi sebaliknya jika bersikap arogan
jalan raya maka akibatnya adalah mencelakakan banyak orang. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan dalam berlalu lintas, maka diperlukan banyak sosialisasi seperti yang dilakukan pada saat hari ini. Seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia dalam ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memperlakukan mulai tilang elektronik bagi pengguna angkutan meskipun terlambat. Kapolri Jenderal Polisi Sipil mempunyai ide yang sangat cemerlang dengan memperlakukan tilang elektronik. Tilang elektronik, saya pikir penjenengan oleh tahu-tahu bayar itu aja. Lek sama juga melanggar terus berapa? Lek juga, lek orang ya maka berhati-hati saja. Terus sekarang saya ingin menyampaikan aja di sini. Karakter berlalu lintas itu, kira-kira saya pernah ngomong tentang lalu lintas awakmu ini itu ini. Kira-kira ngomongin jalan kapan lupa saya. Wih pantat ngomong bahagia ngomongi kondisi saya apa ya tidak ada teman. Kira-kira mungkin seperti itu. Maka itu ayo kita berdisiplin, lalu kasih itu kepentingan kita dan kepentingan orang lain. Jadi selamat itu orang yang sampean tapi orang sekitar kita. Belum tentu wong sing alon-alon selamat. Mari apa pengguna jalan yang lain ugal-ugalan. Semoga ugal-ugalan itu jangan ngomong kowe. Namun ngomong kowe piye lho? Ini menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Arif Rahman menyatakan pembentukan pribadi dan karakter disiplin lalu lintas ditanamkan pada diri anak dengan cara secara tidak langsung. Anak-anak akan membentuk pribadi yang sadar terhadap keselamatan berlalu lintas dari usia dini. Jadi gini kan, Pak Sumarno mungkin paham. Bentuk karakter yang sudah seperti sampean-sampean ini sangat sulit Pak, sulit sekali. Kalau Pak Sumarno dan jajarannya berserta kami orang lirik-lirik ngomong sampean digidoi ya Pak Sumarno. Tulungagung itu sing meninggal kecelakaan setiap bulannya bisa berkisar sampai 40. 10 sampai 15. Kira-kira kecelakaan itu awalnya melanggar lalu lintas apa enggak? Iya. Terus kalau kita selalu melanggar dan melanggar, kira-kira potensi kecelakaan enggak? Kecelakaan itu lawan bapak punya rotok mematidik. Yang terakhir aku ramah ya kebetiman sampai itu anak tersayang diragati bapak ibu tidak perlu sawah sakit doket dijual supaya anak ini SMK duit motor baru anak. Karena keselamatan adalah yang pertama dan utama. Betapa kita sadar bahwa banyaknya angka korban kecelakaan yang menimpa masyarakat, maka dari itu peduli tentang keselamatan berlalu lintas dan mari bersama-sama kita mematuhi ketertiban berlalu lintas dan jangan sampai korban terus bertambah. Lalu lintas ini bagaikan urat nadi kehidupan. Kita melihat lalu lintas itu siapa saja, karena manusia itu lahir sampai ke pemakaman pun juga perlu lalu lintas. Dari orang tua, dari guru, semua pihak berkepentingan untuk memberikan pendidikan berlalu lintas. Adik-adik sekalian, lalu lintas ini sebetulnya sebelum sampean lahir di dunia ini itu sebetulnya sudah melakukan yang namanya berlalu lintas.
mulai ibu sampean periksa ning puskesmas. Lek bapak sampean dulu tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ini kan rawan sekali. Ya, jadi menurut Bu Adi tadi, pendidikan ini harus dipahamkan dari mulai kecil. Maka sekarang di Gunung Agung ada namanya salut, ya Pak Desa. Memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi orang lain juga. Baik, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya, kegiatan untuk hari ini sudah diakhiri dengan materi dari penguatan karakter disiplin berlalu lintas. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau Bapak Setio Jatmiko dan juga Bapak Ibda Sumardi